Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum ala alkhairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilm wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ya, alhamdulillah, Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke bab yang kedua. Kita merubah impian menjadi kenyataan insyaallah. Pertama, dengan berhiaslah, kata beliau. Kata Ustaz Zainal Abidin di sini hafizahullah, seorang suami berhias untuk istri, seorang istri berhias untuk siapa? Suami. Saya perhatikan di sini, beliau mengatakan Islam itu sangat menganjurkan dari suami ataupun istri untuk berhias di hadapan pasangannya, karena ini memang anjuran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar nampak rapi. Afwan, tunggu sebentar. Agar nampak rapi, kemudian apa? Bersih. Dan bersih di sini nanti akan Anda sampaikan semua insyaallah secara detail. Afwan. Bersih di sini bahkan sampai giginya bersih, badannya bersih, pakaiannya bersih, dan dalam semua kondisi. Nanti hatta gigi ini akan Anda sampaikan tentang masalah siwak, sikat gigi secara detail insyaallah. Jadi semua harus bersih. Terutama kapan? Hari apa? Jumat. Ini sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan ightasilu yaumal jumu'ati. Mandilah kalian di hari Jumat. Waghsilu ru'usakum, cucilah kepala kalian, bersihkan kepala kalian. Wa illam takunu junuban, walaupun kalian tidak junub, tidak mimpi basah, tidak sedang junub ala kulli hal, belum bersubuh dengan istrinya, tapi apa? Tetap diperintahkan mandi bersih hari Jumat. Wa asibu minatib, dan oleskanlah tubuh kalian dengan minyak apa? Wangi, hari Jumat secara khusus. Maka kata beliau, berhias itu penting untuk kehidupan rumah tangga. Kalau sama orang saja kita bersih, apalagi sama siapa? Istri. Hari Jumat ini yang menikmatin wanginya kita, bersihnya kita, rapinya kita, bukan siapa-siapa kecuali apa? Kaum muslimin. Tapi ini di rumah spesial. Siapa yang menikmati wanginya kita? Istri. Siapa yang menikmati rapinya kita? Istri. Istri juga sama, yang menikmati wanginya istri ya suami. Akhirnya apa? Suasana menjadi segar. Betul Pak, suasana itu apa? Segar. Beda, suasananya beda. Hati menjadi berbunga-bunga. Kalau seandainya bau kecut, ya Allahu Akbar, rasa-rasa kuburan, ya kan? Iyalah. Tapi kalau seandainya wangi, lewat sedikit wangi, masya Allah, ini pasangan itu nempel terus, gampangnya kayak perangko, nggak mau lepas. Padahal umur pernikahan udah 10 tahun, tapi nempel aja. Anak tuh pernah lo dibilang sama anak ngisi kajian waktu itu, ada istri anak, oh umroh, masih ingat anak umroh kemarin pas Nakhla, pas umroh kemarin bulan Juli. Jadi pas anak bimbing, istri anak ikut waktu itu. Pak, ini nggak tahu Pak ya, jamaah itu pada nanya, Ustadz antum baru nikah nih ya? Istri keberapa ini? Ana bilang istri pertama. Karena depan istri Ana bilang kayaknya satu-satunya. Masai, kok nempel terus Ustaz? Loh memang nempel lah. Suami istri mau nggak mau harus apa? Nempel. Jadi nggak mau pergi kemana-mana gitu aja gitu kan. Ana bilang loh ya biasalah.
Anak bilang, oh gitu Ustaznya. Ini sampai ditanya, istri anak juga sama. Istri anak juga sama. Ya Allah alam bisawab. Memang kita ini kalau mau dekat terus, pasangan kita dekat dengan kita harus berpenampilan apa? Rapi, bersih, wangi. Allah sahih, na'am. Nah, faktanya apa kata beliau? Akan tetapi banyak dari kalangan kaum muslimin yang enggak perhatian dengan konsep ini. Mereka hidupnya semraut. Disebutkan mereka berhias cuman di awal nikah, atau istilahnya itu syahrul asal, bulan madu. Bulan madu nggak nyampe sebulan, cuman sepekan berhiasnya. Nanti ketika bulan kedua, yang madunya awalnya manis jadi pahit madunya. Ada kan madu pahit? Ada. Yang awalnya manis entah kenapa kok jadi pahit. Bawaannya itu nggak nyaman. Makanya antum awal nikah itu rasanya berbunga-bunga, indah-indah. Iya, awal bulan. Bulan pertama, tengoklah bulan kedua. Kalau antum nggak jaga kerapian, nanti takutnya naudzubillah yang kecil pun bisa jadi dibesar-besarkan. Karena nggak bisa menjaga apa? Kondisi tubuh kita. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Makanya bahkan cuman saat nikah saja tampil cantik mempesona istri kita. Di atas apa? Panggungnya. Ketika duduk di pelaminan, itu doang yang cantiknya. Setelah itu, apa kata beliau sini? Masya Allah. Bukan bau parfum yang tercium dari istri kita, bukan. Tapi apa? Bau dapur. Bau apa? Terasi. Istilah kami itu belacan. Allahu akbar, Pak. Udahlah bau terasi, campur keringat pula. Kebayang nggak sama antum? Campur pesing anak lagi kata beliau sini. Giginya kata beliau warnanya jadi warna sayuran. Kuning giginya. Orang tuh gigi itu bersih putih ya kan? Insyaallah. Ini senyum pun tak mau. Kenapa? Kuning giginya. Insyaallah. Jadi itu kondisi yang ada saat ini. Pakaian berantakan. Dulu wangi, dulu licin. Ini disetrika semua dulu. Habis nikah, masya Allah, pakai daster berantakan. Apa istilahnya, kusut, udahlah kusut, robek pula lagi. Masih dipakai. Ada sebagian emak-emak bilang, oh enggak Ustaz, justru daster bolong yang dicari. Kenapa? Adem. Banyak ventilasi. Aiyah, Pak, janganlah Pak. Kita ini Bu, normal Bu, laki-laki itu suka wanita-wanita yang apa? Yang indah. Oh enggak Ustaz, kecantikan itu kan dari dalam. Casing itu enggak penting. Penting. Casing itu siapa bilang enggak penting? Casing itu penting. Walaupun memang cantik aslinya dari mana? Dari dalam. Tapi casing tetap dipakai. Nah, sebagian wanita kata beliau di sini beralasan, Ustaz, jangankan untuk berhias, untuk makan aja enggak sempat. Alah. Ini cuman alasan bualan doang. Wa illa aslinya emak-emak ini adalah manusia yang paling banyak waktunya luang. Habis nonton sinetron, habis nonton, ada Pak sinetron, ana masih inget dulu Tersanjung. Tersanjung tuh sampai berapa season? Emak-emak itu bisa nonton Pak. Dulu ana masuk pondok, pulang Ramadan, masih ada Tersanjung ini. Masuk lagi akhirnya ke pondok, pulang lagi tahun depan Ramadan. Iya, masih ada juga Tersanjung. Gitu lagi Pak. Nah, ternyata walhamdulillah Tersanjung habis. Tersanjung habis, muncul Cinta Fitri. Itu sampai berepisode-episode. Allahu Akbar. Bukan mak-mak nggak ada waktu. Alah enggak. Kalau laki-laki dia di luar nyari apa? Nyari maisha. Dia berjibaku dengan kondisi di luar sana. Naam, keringatan dia, nyari maisha dia, ngojek dia, kerja sana sini dia, nambang dia. Laki-laki. Wanita di rumah nonton TV, banyak nonton TV, anaknya nggak diurusnya. Anaknya masuk paret pun nggak tahu dia. Anaknya masuk paret nggak tahu. Ibu-ibu emak-emak sekarang, na'udzubillah. Maka apa kata beliau? Wahai ukhti muslimah, bukannya nggak sempat, bukan.
Tapi karena kita ini nggak bisa ngatur apa? Waktu. Sama laki-laki juga sama Ustaz, anak nggak bisa berhias depan istri. Bukannya apa Ustaz, sibuk. Kita ini sok sibuk. Istri cuma satu. Nabi istri berapa? Total semua berapa? 11. Tapi Nabi paling tampan, Nabi paling ganteng di hadapan istri-istrinya. Nabi SAW istri 11. Ini istri cuma satu. Ganteng pun enggak. Gitu kan, enggak nampak berhias. Nabi SAW berhias. Makanya ujung-ujungnya semua pekerjaan terbengkalai. Rumah masih berantakan, rumah masih kotor, belum disapu, belum dipel dan sebagainya. Makanya jadilah Anda, kata beliau sini, wanita yang selalu dirindukan oleh suami. Sekarang banyak suami-suami yang lebih hobi nongkrong bareng kawannya. Di mana? Di kafe. Ngumpul sama ikhwan-ikhwan di kafe. Kenapa nggak mau ke rumah? Ya Allah, penat di rumah, kotor, berantakan, baju belum dicuci, belum dipel rumah. Na'udzubillah. Makanya Pak, Bu, hati-hati kalau suami ibu-ibu betahnya di luar. Pertama jangan salahkan suami dulu. Coba introspeksi diri. Jangan mudah nyalahkan orang. Tapi harusnya apa? Muhasabah diri. Kecuali rumahnya udah bersih, rumahnya udah rapi. Suami lebih mementingkan apa? Ngobrol di luar, nongkrong di luar. Berarti ini nggak tahu prioritas. Nggak tahu yang mana lebih apa? Didahulukan. Nggak tahu dia. Tapi faktanya banyak ikhwan-ikhwan itu cerita. Dan Pak, ada salah satu ikhwah cerita ke anak, Ustaz, anak gimana Ustaz ya? Anak ini kerja dari jam 7 pulang jam 5 Ustaz. Anak pergi kerja ini udah masuk pagi, pulang tuh sore Ustaz, sebelum maghrib. Allahu Akbar Ustaz, katanya. Rumah anak berantakan, masih kotor. Yang kedua, baju belum dicuci, piring belum dicuci. Anak nanya, jadi yang nyuci itu siapa? Anak semua Ustaz. Bu, anak bilang, istri antum mana? Ya di kamarnya. Anak ketika mendapati posisi kayak itu, antum coba nasihati. Udah Ustaz dinasihati. Anak bilang, antum bawa sekarang istri antum, bawa depan anak, kita nasihatin bareng. Nggak akan berani Ustaz. Tapi antum nasihati lah, anak bilang. Nggak boleh konsep kayak gitu Pak. Suami udah bekerja di luar, nyampe rumah masih apa? Berantakan. Terus ngapain 24 jam? Oh enggak, sibuk ngurus anak. Ya masa habis sibuk ngurus anak kita cuman diam? Allah berfirman, fa idza faraghta fansab. Kalau sudah luang, cari apa? Cari yang lain. Termasuk di sini, lihatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanita ini itu cara memikat suaminya enggak usah jauh-jauh. Wangi aja istri terus, bersih istri terus. Laki-laki itu pasti terpikat dia. Terpikat. Jadi nggak perlu datang ke dukun dikasih minyak nyong-nyong itu. Minyak apa? Ada itu Pak, minyak apa sih? Ada. Nggak, cara mikat laki-laki. Ibu-ibu pakai aja parfum. Ibu-ibu pakai parfum khusus di rumah lo ya. Khusus di depan suami dan anak-anak. Pakai aja parfum, nggak ada masalah. Suami masuk nggak akan keluar dia. Dan inilah kondisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hubbiba ilayya min dunyakum atibu wan nisa. Aku ini dijadikan cinta dalam perkara dunia kalian dua hal. Atib, wewangian. Yang kedua apa? An-nisa, wanita. Dan ternyata istri-istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya bisa ngurus diri. Bisa membersihkan, merawat dirinya. Itu yang disebutkan. Nah tapi untuk laki-laki gimana? Untuk laki-laki juga sama, harus merawat diri. Kata beliau, berdandan itu bukan hukumnya wajib untuk wanita saja lah. Tapi untuk laki-laki juga dituntut untuk apa? Membersihkan diri, untuk merawat dirinya. Itu kata beliau, jangan sampai kita ini enggak perhatian. Dan perhatikan di sini, termasuk mulut. Kata Nabi SAW, as-siwaku matharatun lil fam. Yang namanya siwak itu membersihkan mulut kita, mardhatun lirrabb, bisa menggapai apa? Ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap muslim, baik laki-laki ataupun perempuan, apalagi yang sudah berumah tangga, kata beliau, jaga badannya, jaga pakaiannya, jaga rumahnya, jaga kesehatannya, kehalalan makannya, itu semua dijaga, minumnya, agar rumah tangga kita rumah tangga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, perhatikan di sini.
tentang masalah membersihkan diri. Ana mau secara khusus mau sampaikan di sini. Kenapa sih kita harus rapi? Kenapa sih kita harus bersih? Pak, kita ini punya Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala. Kita ini semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Gimana Rabb kita? Bagaimana Tuhan kita? Ternyata sifatnya Allah Azza wa Jalla sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah ini apa? Indah. Dan Allah cinta apa? Keindahan. Makanya kesucian itu separuh dari iman. Hadisnya hadis yang sahih, "At-tuhuru syatrul iman," kata Nabi. Kesucian bagian daripada apa? Iman. Gampangnya gini, nggak usah jauh-jauh, Pak. Antum ceklah gimana istri antum di rumah nanti. Coba perhatikan. Antum punya anak. Antum ada nggak masih anak kecil sekarang? Atau udah besar semua? Kalau udah besar semua, buat lagi, Pak. Buat lagi. Perhatikan, Mbak ya. Ketika masih kecil nih, umur masih bayi, umur masih 2 tahun, coba perhatikan, masih pempes, pakai pempes nih ya. Apa sikap istri terhadap pempes itu? Ketahuan loh, Pak. Kalau seandainya dia udah ganti pempes, cuman dia letakkan di samping kasur, nggak langsung dibawa ke kamar mandi, udah tahu yang namanya kencing anak kecil tuh perempuan najis atau nggak najis? Najis. Yang laki-laki juga sama najis, tapi najisnya apa? Ringan, tapi tetap apa? Najis. Najis ini sesuatu hal yang harus kita apa? Jauhi. Coba perhatikan Pak, istri antum, di mana dia letakkan pempes itu? Kalau seandainya dia cuma letakkan di samping kasur atau di bawah kolong, na'udzubillah. Karena ada sebagian ikhwan-ikhwan tuh cerita kayak gitu, Ustaz. Kebersihan istri kok gimana ya? Apa masalah apa? Masalah pempes. Oh, berarti memang ada wanita-wanita yang dia itu nggak bisa jaga apa? Kebersihan. Harusnya langsung dimasukkan plastik, masuk dalam tong sampah. Harusnya betul-betul diperhatikan itu, Pak. Gak bisa dia Pak hidup di samping hal-hal yang najis. Dia akan jaga terus. Dulu Pak, jangankan kayak gitu. Ana masih kecil masih ingat sama abi Ana. Nak, kamar mandi masuk, gulung tuh celana. Jangan sampai ada setetes najis nempel di celana. Ana masih ingat betul itu Pak nasihat orang tua. Jadi setetes najis saja kita nggak ridho. Untuk apa? Di tubuh kita, untuk di pakaian kita. Nah jadi berhias itu penting. Sehari-hari. Apalagi kalau berhias itu tujuannya ketika mau beribadah, mau sholat, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita hendak berangkat ke masjid, usahakan berhias. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Wahai bani Adam, wahai laki-laki, khudhu zinatakum, ambil perhiasan kalian. Pakai jubahnya, jubah yang rapi, setrika dulu jubahnya. Jangan sembarangan, Mbak. Sampai safar pun kita kalau lihat pakai ini agak kusut, setrika dulu sebelum ngaji, sebelum kajian. Naam soy. Ana bahkan dibawakan sama istri anak ada setrika kecil. Bang, ini setrika kecil, kalau seandainya nanti di tas koper itu nanti pindah sana pindah sini agak kusut sedikit. Abang setrika ya yang rapi Bang, bismillah. Itu perhatian seorang istri kayak gitu. Nah ini kadang-kadang kita ke masjid, ya Allah, udahlah pakaiannya istri nggak mau setrikain, nampak kotor, suaminya nggak sempat nyetrika, datang ke masjid pakaiannya kucel gitu loh. Ini nggak baik nih Pak. Dalam Islam nggak kayak gitu. Dalam Islam harus apa? Khudhu zinatakum, pakai perhiasannya, pakai pecinya, pakai sorbannya, pakai jubahnya, kokonya, perhiaskan. Terus apa? Pakai minyak wangi. Ini sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hendak ke masjid. Makanya masya Allah, tidak usah jauh-jauh. Ada dalam Islam tuh sunnah-sunnah fitrah. Sunnah-sunnah fitrah nih Pak, ringkas tapi penting Pak. Mungkin orang tuh nganggap remeh, tapi dalam Islam tuh dijaga. Dan totalnya ada berapa? 10 Pak. 10 fitrah, sunnah fitrah yang harus dijaga. Ini fitrahnya manusia. Harusnya kalau fitrahnya lurus dia jaga ini Pak. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ashrun minal fitrah. Ada 10 hal yang termasuk fitrah. Pertama, qasus syarib. Memotong apa? Kumis. Usahakan Mbak kumis ini dirapikan.
Tapi coba antum perhatikan Pak, qasus syarib, qas itu artinya gunting. Boleh antum cukur, boleh antum gunting, bahkan antum cabut pun boleh kalau kuat. Tapi sunnahnya apa? Gunting. Kalau khusus untuk apa? Syarib, kumis. Itu yang pertama. Yang kedua, wa'ifa'ul lihya, memelihara apa? Jenggot. Usahakan Pak, afwan kalau antum belum ada yang berjenggot, ada yang belum berjenggot, afwan Pak. Tapi ala kulli hal di sini, sunnah fitrah itu harus melihara apa? Jenggot. Inilah pembeda antara laki-laki dengan apa? Wanita. Pak, muka putih, ganteng, alis tebal, kapan nggak berjenggot? Amrot jatuhnya. Kalau masuk ke pondok ini atau ke asrama itu bisa bahaya loh Pak. Amrot jatuhnya. Harusnya gimana? Pelihara jenggot. Makanya kalau bisa itu apa? Kalau bisa ada jambang ya jangan dicukur. Biarkan saja dia kayak gitu. Biarkan saja. Jangan sampai jadi amrot. Ini apa? Karamatur rajul. Kemuliaan seorang apa? Laki-laki di jenggotnya Pak. Memang ngaruh nih jenggot. Masya Allah. Anak-anak yang 2 tahun tuh hobi banget megangin jenggot anak. Dipegang. Memang ini karamatur rajul. Kemuliaan seorang apa? Laki-laki. Beda loh Pak. Nah kalau ada tum jambangnya jangan dicukur. Biarkan dipelihara. Dipelihara sebaik mungkin. Dipelihara. Tapi juga kalau atum nggak punya jangan dipaksakan pakai wakdoyo. Pakai wakdoyo sunnah Nabi ngawur. Wakdoyo ini nggak sunnah. Yang sunnah tuh pelihara. Adapun menumbuhkan jenggot itu bukan apa? Sunnah. Menumbuhkan jenggot bukan sunnah. Melihara jenggot itulah yang sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi yang hukumnya wajib. Yang hukumnya apa? Wajib. Yang ketiga, wasiwak, sikat gigi. Nanti akan sebutkan. Wasiwak, sikat apa? Gigi. Ini harus diperhatikan sikat gigi ini, Pak. Masalahnya di kita, sikat gigi itu cuma berapa kali sehari? 2 kali sehari. Nabi berapa kali sehari? Minimal 5 kali sehari. Inda kulli wudu, setiap kali berwudu, wa inda kulli sholat, setiap kali sholat. Dan nanti akan anda khususkan Pak pembahasan kapan-kapan saya disunahkan untuk apa? Bersiwak. Makanya mulut Nabi itu Masya Allah bersih. Gigi Nabi putih. Nabi hobi senyum. Nggak malu Nabi. Giginya rapi Pak, gigi Nabi SAW. Putih-putih gigi Nabi kita Muhammad SAW. Iya, siwakan itu berkali-kali. Kita 2 kali sehari. Apa nggak kuning? Nggak pakai mouthwash juga. Nggak kita pakai itu Pak. Harusnya bersih-bersih. Makanya na'udzubillah thumma na'udzubillah. Udahlah malas sikat gigi, merokok pula, ciumin istri. Asli istri katanya nyium asbak kayak gitu. Kan? Coba lah Pak, bersihkan gigi itu Pak. Wallah bersihkan gigi Pak. Kecium, gak enak Pak, kecium. Bersihkan gigi kita. Antum tahu kenapa Nabi kita Muhammad SAW pernah Ali ibn Abi Thalib sakit mata? Mata tuh sakit, nggak bisa lihat, susah lihat. Penyembuhannya dengan cara apa pengobatannya? Nabi SAW ludahi. Nabi teteskan ludah Nabi SAW ke matanya siapa? Ali. Sembuh, fabari. Sembuh seakan-akan nggak pernah sakit mata. Coba antum sakit mata, sinilah anda teteskan, tambah sakit. Iyalah tambah sakit gitu. Kenapa? Penuh dengan apa? Kuman. Nabi bersih sebersih-bersihnya. Siwakan ini penting loh Pak. Siwakan ini penting. Makanya kalau bisa antum pakai apa? Siwak. Pakai siwak di mana-mana pakai apa? Siwak. Kemudian apa? Wastinsyaqul ma. Sering-sering kita ngirup air. Istinsyak itu Pak bukan towel hidung. Ini namanya Noel. Istinsyak itu idkhalul ma, memasukkan air ke dalam apa? Hidung. Itu masukkan, hirup. Oh pening, nggak apa-apa pening. Nanti bersih nih semua Pak, keluarkan lagi. Jadi ala kulli hal orang-orang yang kena sinus, flu, apa debu sama debu gampang, karena alergi debu juga. Tapi kalau udah kayak gitu Pak, istinsyak saja, keluarkan bersih, nanti dia bersih. Langsung apa? Langsung segar lagi. Sunnah fitrah yang berikutnya waqassul azfar. Motong apa? Kuku. Kuku nih kalau bisa dipotong lah, nggak usah dipanjangkan. Ada orang tuh kuku tuh sampai melingkar. Yang anak bingung makannya kayak mana, nyeboknya gimana,
Ih, na'udzubillah, enggak ngerti lagi nah manusia-manusia sekarang itu fitrah itu rusak fitrahnya. Yang berikutnya apa? Wa ghuslul barajim. Wa ghuslul barajim, kita membersihkan al-barajim nih Pak ini. Apa nih namanya? Sela-sela. Ini Kak kadang-kadang ada yang kotor, daki nih, biasanya ada mungkin lo ya. Bersihkan. Ghuslul barajim. Apa? Sela-sela jari. Ini dibersihkan ruas-ruas ini semua. Terus ini juga dibersihkan alhamdulillah semuanya. Makanya wudu tuh antum usahakan apa? Sela-sela kan semuanya betul-betul apa? Bersih. Terus apa? Wa natful ibti. Nah ini dia. Natful ibti, mencabut bulu apa? Ketiak. Boleh antum gunting pakai gunting boleh. Boleh antum pakai cukur boleh. Boleh antum cabut boleh. Tapi sunnahnya apa? Cabut sunnahnya. Kalau kumis sunnahnya apa? Gunting. Kalau bulu ketiak apa? Cabut. Wa halqul ana. Sunnah fitrah berikutnya apa? Mencukur bulu kemaluan. Halqul ana nih, Pak. Antum boleh pakai gunting boleh, nyukur boleh, nyabut pun boleh kalau bisa. Ada kawan Nana, Pak. Ini terjadi kakak kelas Nana dulu ketika kami mondok. Dia setiap kali zikir, Pak. Zikirnya tuh tahu pakai apa? Pernah kejadian sama Nana. Dia duduk, Pak. Tiba-tiba depan dia tuh banyak bulu-bulu kecil itu. Anak kira apa gitu kan Pak, rupanya bulu kaki dicabut dia. Zikirnya pakai itu. Subhanallah. 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 Anak bilang enggak sakit itu. Enggak, katanya. Enggak sakit, udah biasa. Loh, jadi bulu yang lain enggak sakit. Bulu kemaluan pun Anda cabut gitu. Masya Allah. Enggak tahu Pak. Ada manusia yang kayak gitu berarti. Dan Anda enggak tahu kalau antum, Pak. Kalau Anda, Pak, jangankan itu, bulu ketiak aja Anda cabut sakit, Pak. Anda enggak bisa, Pak. Anda kalau ketiak itu pakai apa? Pakai cukur. Sakit memang sakit. Nah, ada manusia enggak gampang dia untuk nyabut apa? Kumis pun dia cabut loh, Pak. Kumis ini tak sama dia. Ih, kok bisa dicabut kayak gitu? Kalau antum bisa enggak, Pak? Kalau bisa, enak enggak apa-apa suka-suka antum. Tapi kalau ana, oh ampun, Pak. Asli, ampun, sakit betul. Terus apa? Wantiqasil ma, beristinja. Nah, secara umum itu sunnah fitrah ini remeh. Banyak orang meremehkan, banyak orang nggak peduli. Padahal dampaknya besar. Kayak kuku nih, Pak. Allahu Akbar. Antum tahu yang di India sana? Udahlah kukunya panjang, nyiapin makanan tuh Pak nggak pakai sarung tangan, hitam pula tangannya. Jadi Pak kuku ini kan nampak. Allahu Akbar. Antum mau makan kayak gitu? Kalau ampun, Mbak. Ini kecil apa salahnya dia potong apa? Potong kuku. Dan apa salahnya dia pakai sarung tangan? Harus bersih loh, Pak. Yang remeh, yang dianggap orang itu adalah nggak apa-apa. Kuku nggak apa-apa lah, panjang sedikit, nggak boleh. Usahakan. Kuku itu maksimal 40 hari. Waqatalana Rasulullah SAW. Rasul ngasih kami waktu untuk membiarkan itu semua berapa hari? Arba'ina yauman, 40 hari. Lebihnya, Pak, usahakanlah dipotong, Pak. Jangan dipanjang-panjangi, jangan sengaja dipanjang-panjangin. Wallahu alam bissawab. Nah, di sini, Pak, hak suami, ini untuk ibu-ibu nih, Bu. Hak suami yang harus dipahami oleh istri harus berhias untuk suaminya, harus. Karena wanita yang paling baik adalah wanita yang menyenangkan suaminya. Suami itu senang kapan mandang istrinya. Hadis Nabi kita Muhammad SAW, wanita yang baik allati tasurruhu idza nadhar, adalah istri-istri yang bisa membuat suaminya itu bahagia ketika suami melihat istri. Pak, secantik-cantiknya istri, putih bening, hidung mancung, kapan rambutnya kriwel, baru bangun nggak disisir, Pak. Aduh, nampaknya nggak enak. Itu yang cantik. Gimana yang nggak cantik? Enggak, ding, cantik semua kok. Apa ya? Gimana yang ini yang cantiknya sepakat loh ya, kan cantik itu beda-beda, Pak ya. Cantik itu ada cantik ijma', ada cantik khilaf. Cantik disepakati, semua orang bilang oh itu akhwat tuh cantik udah. Ini cantik udah, sepakat semua orang ijma'. Ada cantik yang masih dikhilafkan. Masih apa dikhilafkan? Nah, ini adalah cantik yang masih dikhilafkan tapi nggak bisa jaga apa? Tubuh. Nggak boleh kayak gitu, Pak. Nggak boleh. Harus bahagikan suaminya. Harus dilihat. Nah, sekarang ini kebalikannya.
Wanita-wanita berhiasnya bukan ketika di rumah, kebalikannya ketika keluar rumah. Ini penyakit, mau kondangan, masya Allah berhias. Wajah itu Pak didempul wajah 5 cm pun mungkin keluar. Saking yang awalnya bisa jadi putih seputih-putihnya loh Pak. Anak ada lewat nih Pak, lewat di apa video IG itu, Instagram. Ada yang tukang rias itu Pak. Jadi awalnya mukanya B aja, tiba-tiba berubah jadi putih-putih seputih-putihnya. Rupanya memang ada make up yang bisa buat apa? Putih. Muka tuh jadi putih Pak, jadi putih. Wallah alam, maksudnya itu keluarnya orang-orang wanita-wanita ini berhias ketika apa? Ketika kondangan, ketika mau jumpa dengan apa kawan-kawannya, sama suami nggak mau. Inilah termasuk tabarruj. Apa? Tabarruj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tabarraj tabarrujal jahiliyatil ula." Jangan sampai para wanita bertabarruj sebagaimana tabarruj orang-orang jahiliyah yang dahulunya. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh tabarruj. Berhias untuk di luar rumah. Orang ini berhias untuk apa? Di dalam rumah, untuk suami saja. Nah, jadi pakailah minyak wangi, naam pakai minyak wangi. Istri pakai minyak wangi iya, tapi khusus untuk siapa? Suami. Pak, Bu, Nabi tetap menganjurkan istri itu pakai minyak wangi, tapi cuma di mana? Di rumah. Hadis Nabi kita Muhammad SAW beliau mengatakan, tibur rajul, sebaik-baik parfumnya laki-laki, ma dhahara rihuhu, yang nampak, yang jelas wanginya, wa khafiya launuhu, tapi warnanya nggak pekat. Lewat wangi. Ah, itu parfum laki-laki. Antum tahu kan kalau ada ustadz lewat, wangi. Anti fulan lewat, wangi ya. Ah, itu sebaik-baik parfum apa? Laki-laki yang jelas wanginya. Jadi jangan mencukupkan wangi deterjen. Wangi deterjen tuh Pak yang bisa nyium cuman yang make. Pakai wangi yang minyak wangi. Dhahara rihu, wangi itu semerbak. Tapi warnanya nggak pekat. Ada banyak Pak parfum-parfum kayak gitu. Jadi antum lewat orang udah nyium. Bahkan kalau bisa jadikanlah khas itu Pak. Orang udah tahu, oh ini wanginya fulan ini. Oh ini wanginya Alan ini. Berarti hobi pakai minyak wangi. Taib. Nah kebalikannya, sebaik-baik parfum wanita kata Nabi SAW, ma dhahara launuhu, apa yang wangi, apa yang warnanya pekat, wa khafiya rihuhu, tapi wanginya nggak semerbak. Kenapa? Ya nggak sampai keluar-luar lah wanginya. Dia dalam rumah ya cukup suaminya, anak-anaknya nggak mencium. Karena ada Pak beberapa wewangian yang sampai pekat keluar. Bisa. Antum tahu ud ambar itu kemana-mana wanginya bisa keluar loh Pak. Ud, saking wanginya. Saking apa? Wangi. Antum masuk ke rumah-rumah orang-orang Arab itu Pak, itu wangi betul-betul wangi. Sejadah aja itu bisa ninggalkan wangi itu sampai keluar. Bisa Pak. Dan itu kondisi parfum wanita. Jadi wanita tetap apa? Pakai minyak wangi. Nah kebalikannya, kalau wanita pakai minyak wangi ketika keluar rumah, Nabi kasih status untuk dia sebagai wanita apa? Pelacur. Fahiya zaniyah, wanita pelacur, wanita hina dina, Nabi SAW katakan. Untuk apa Pak? Nah Nabi kita Muhammad SAW itu jaga posisi. Wanita pakai minyak wangi, laki-laki juga pakai minyak wangi. Laki-laki di rumah pakai minyak wangi, keluar rumah juga pakai minyak wangi. Dan Pak perhatikan Pak, ini ibu-ibu penting nih Bu, usahakan suaminya ketika keluar rumah yang pakaikan minyak wangi siapa? Istri. Antum pernah nggak Pak istri antum nyemprot minyak wangi tiap sholat? Jujur Pak, enggak kan? Enggak. Berarti ibu-ibu nih Bu, ini hadis terima Bu. Hadis Sahih Bukhari. Nanti amalkan ketika zuhur. Bang, tadi kata Nabi SAW, kata Aisyah dan sebagainya, antum sampaikan Pak. Nanti istri juga sadar, oh iya Bang, mulai sekarang tiap kali ke masjid, tiap kali sholat, adik yang pakaikan apa? Minyak wangi. Pak indah banget dah itu. Insya Allah yakinan. Hadisnya sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha,
kuntu utayyibun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah orang yang selalu memakaikan minyak wangi untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi atyabi ma yajid, dengan wewangian yang paling wangi yang ada di rumahnya. Masya Allah. Jadi wangi yang paling wangi di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang makaikan siapa? Aisyah. Nah, ibu-ibu harus kayak gitu tuh, Bu. Kalau seandainya suaminya ada parfum di rumah, yang makaikan siapa? Istri yang makaikan. Hatta ajida wabisat tibi fi rasi wa lihyatihi, sampai aku itu melihat kilauan minyak wangi itu ada di kepalanya dan ada di jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu pakai minyak wangi itu, Pak, yang dioles. Jadi apa? Masih ada kilauan apa minyak wanginya. Berarti kan serius dipakaiin oleh apa? Aisyah. Jadi antum pakai minyak wangi, Pak, antum oles, antum letakkan di sini, letakkan di jenggot. Zen udah, coba. Wangi sudah. Antum cipika-cipiki, wangi. Wangi minyak wangi. Naam sahih. Jadi bukan bau ucum, bau asem, tapi bau apa? Wangi, lanang, gentle gitu. Nah, yang makaikan siapa, Bu, tadi? Istri. Siapa, Bu? Istri. Harus perhatikan tuh, istri. Harus istri lah. Sama kayak gini, nggak usah jauh-jauh, Pak, ya. Coba perhatikan. Yang suka ngancingin pakaian antum ketika sholat siapa? Antum sendiri atau istri? Soalnya mirip-mirip nih, dua-duanya ri. Sendiri ri, istri juga apa? Ri. Sendiri atau istri? Sendiri. Rugi emak-emak. Coba emak-emak yang ngancingin nih jubahnya, ana yakin kecium itu kening. Istri yang makaikan sabang berangkat bang ke masjid, ana yakin sekalian dicium itu. Makanya, Bu, jangan pelit. Nah, udah gini, Pak, seakan-akan yang disalahkan juga apa? Suami nggak perhatian istri, nggak perhatian kepada istri dan sebagainya. Sebenarnya kalau istri yang perhatian, suami juga bakal apa? Perhatian. Antum berapa tahun nikah, Pak, nggak pernah dikancingin sama istri? Berarti yang nggak perhatian istri atau suami? Istri atau suami? Istri. Istri nggak perhatian. Apa susahnya tinggal ngancingin doang? Suami itu akan ngasih bonus. Bonusnya apa? Ciuman. Pasti dicium, udah sepaket dah itu. Bang, jangan ke masjid dulu, sini pakai dulu parfum. Pakaikan parfum. Nah, ini hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu yang pakaikan minyak wangi siapa? Istri beliau. Masya Allah, Pak. Bu, jangan sampai nanti suami punya istri yang pakaikan minyak wangi untuknya. Takutnya nikah lagi. Yang lebih perhatian, yang lebih betul-betul apa? Memerhatikan kondisi suami. Ada, Pak, kadang-kadang istri itu nggak perhatian sama apa? Suaminya. Pakaiannya berantakan, nggak diperhatikan dan seterusnya. Nah, wallahu alam bissawab. Taib. Kemudian coba perhatikan. Antum tahu, Pak, cara menjaga hati suami itu berhias. Makanya, Bu, ana mau wasiatkan kepada ibu-ibu semua. Kalau udah jam pulangnya suami, siap-siaplah udah. Bu, perhatikan loh, Bu, ya. Ana ulangi. Kalau sudah jam pulangnya suami, ibu-ibu harus apa? Siap-siap mandi pakai minyak wangi. Kenapa? Ini hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang suami kapan pulang ke rumahnya, istri wangi, hati suami akan terjaga. Makanya sampai suami pulang safar jauh, ketika sampai di malam hari, Nabi nggak anjurkan langsung pulang. Ketika suami pulang, istri rambutnya masih kriwel, masih ada encesnya mungkin. Suami akan, aduh, udahlah di luar capek, dalam rumah juga apa? Capek. Makanya wasiat Nabi, orang safar dari jauh pulang di malam hari, Pak, sunnahnya nggak langsung apa? Ke rumah. Jangan langsung pulang ke rumah. Kapan pulang ke rumahnya? Sampai kapan, Pak? Pagi kalau bisa. Harusnya kayak gitu, Pak, harusnya. Nah, kondisi di kita nih nggak ada masjid yang terbuka. Kalau di zaman Nabi, Pak, masuk dulu ke masjid kan gitu. Nah, ini masjid kita nggak 24 jam. Ini dibuka nggak 24 jam? Enggak kayaknya, Pak, ditutup. Kalau di zaman Nabi kita Muhammad, masjid itu selalu apa? Dibuka. Kalau nyampe malam, mereka nginap di mana?
masjid. Paginya istri sudah sampai kondisi siap-siap, baru pulang. Baru apa? Pulang. Zaman dulu belum ada handphone, tapi kalau sekarang udah ada apa? HP. Sampaikan deh, insya Allah abang nih jam 10 malam pulang. Kalau sudah jam setengah 10, siap-siaplah istri itu mandi, pakai minyak wangi, sisir rambut, bersih. Ini sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad SAW. Karena dengan cara istri berhias, hatinya suami akan terjaga. Nabi mengatakan untuk Jabir ibn Abdullah, apa kata Nabi untuk Jabir? Ya Jabir, idza dakhalta lailan fala tadkhul ala ahlik. Jika engkau pulang safar di malam hari, jangan pulang dulu masuk rumah ke keluarga engkau, ke istri engkau, jangan. Sampai engkau yakin istri engkau udah siap-siap. Kalau sekarang HP bisa nggak kita pastikan? Bisa. Bahkan apa kata Nabi? Hatta tasahidal mughibah. Sehingga istri yang ditinggal lama oleh suaminya itu bisa cukur bulu kemaluan, kata Nabi. Masya Allah, Pak. Ini penting loh, Pak ya. Jadi bulu kemaluan itu jangan, ini agak tabu. Innallaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah nggak malu dari apa? Kebenaran. Ini harus disampaikan hadis Nabi SAW. Istri itu harusnya apa? Dijaga bulu kemaluannya. Laki-laki juga sama, Pak. Jangan sampai dibiarkan kayak itu, na'udzubillah. Hatta tastahid al-mughibah. Sehingga istri yang ditinggal lama oleh suami itu bisa apa? Nyukur dulu bulu kemaluannya. Wa tamtashital sya'itha. Dan rambut yang kriwelan itu, yang apa? Yang berantakan, itu bisa disisir oleh siapa? Istri. Berarti menunjukkan bahwasanya istri berhias ketika suami pulang dari luar, penting tidak? Penting. Apa kabarnya seorang suami pulang udahlah malam hari, masih bau keringat istrinya, masih mungkin bau terasi tadi, bau bumbu, bau apa lagi, semua nyatu. Bersih loh, Pak, bersih harus apa? Harus bersih. Kondisi memang betul-betul segar. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu alam bissawab. Tapi istri juga punya hak. Istri juga punya apa? Haknya. Apa itu? Suami jaga penampilan untuk istrinya. Jadi suami itu harus ganteng juga, kalau bisa dijaga kegantengannya, dirawat wajahnya. Ini prinsip keadilan. Istri juga punya hak apa? Yang seimbang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Istri punya hak sebagaimana istri melaksanakan kewajibannya, maka istri juga punya apa? Haknya. Bil ma'ruf, dengan cara yang apa? Ma'ruf. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Abbas. Ibn Abbas pernah mengatakan, inni la uhibbu an atazayyana lil mar'ah. Aku nih hobi untuk berhias di hadapan istri saya. Masya Allah, hobi berhias di hadapan siapa? Istri. Kama uhibbu an tatazayyana lil mar'ah. Sebagaimana aku suka kalau istri saya berhias untuk saya. Karena Allah berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Karena istri punya hak sebagaimana dia punya apa? Kewajiban. Kalau dia sudah menunaikan kewajibannya, maka tunaikan juga apa? Haknya. Dan ternyata sunnah Nabi kita Muhammad SAW yang dimiliki bagi istri, haknya istri itu apa? Suami kapan pulang dari luar, usahakan mulut itu apa? Wangi, bersih. Tadi yang saya sampaikan, siapkan apa sih? Siwak. Ternyata apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Aisyah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu bada'a bisiwak. Nabi ketika masuk ke dalam rumahnya, beliau mulai dengan apa? Siwak. Jadi yang namanya orang, Mbak, suami pergi dari jam 7 atau jam 8 pulang jam 5, itu istri pasti kangen. Kalau antum perhatian loh ya, istri pasti kangen, Mbak, walaupun cuma 8 jam. Kenapa? Karena antum ganteng, antum bersih, antum wangi, itu dicari, pasti dicari oleh istri. Nah, ketika istri itu udah nunggu di rumahnya, antum mulai dengan apa? Siwak. Kedatangan kita dirindukan. Nah, ketika kita masuk rumah, mulai dulu dengan siwak. Ketika masuk, baru apa? Cium istri. Pak, Masya Allah, cium istri itu kapan antum wangi ya, istri itu akan merasakan apa? Nyaman, Pak. Nyaman, harmonis, romantis, nyaman. Tapi kalau mulutnya apa? Wangi.
Makanya kalau usahakan bawa apa? Siwak. Nggak ada siwak, sikat gigi dulu. Ke masjid dulu sikat apa? Sikat gigi. Itu yang harus kita perhatikan. Nah, wallahu alam bisawab. Sama juga pakai minyak wangi. Ini hak istri lo ya. Gak enak loh Pak, antum keluar di luar ngojek semisal atau kerja keras semisal, hatta ngantornya bau keringat tuh gak enak Pak, gak enak. Pakai minyak wangi. Itu betul-betul apa sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan Masya Allah, Nabi itu senantiasa rapi berpenampilan. Jangan antum kira Nabi ini berantakan, enggak, Nabi paling rapi berpenampilan. Bahkan disebutkan oleh Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzuru fil mir'ah. Nabi ini beberapa kali beliau ini apa? Melihat ke cermin, berkaca di mana? Di cermin. Berhias, Pak. Laki-laki juga apa? Berhias. Wa yurajjilu ra'sahu. Beliau rapikan apa? Rambutnya. Rambut itu harus rapi. Wa yamtashid. Dan beliau apa? Pakai sisir. Nah, orang zaman dahulu tuh Pak, sisir itu bahkan dimasukkan ke dalam apa? Kantong. Jadi mudah apa? Sisiran. Itu usahakan kayak gitu. Jadi laki-laki itu ada kewajiban yang harus ditunaikan untuk istri. Dia itu harus berpenampilan apa? Rapi. Harus berpenampilan rapi. Na'amullahu alam bisawab. Dan ternyata Masya Allah, penampilan suami yang buruk itu bisa menjadi istri gak suka. Nggak enak dipandang, nggak enak dilihat Pak. Acak-acakan. Ada orang rambutnya kemana? Orang ini rambut tuh rapi, imma dia ke kanan, imma dia ke kiri, rapi gitu rambutnya. Pakai minyak rambut, pakai minyak rambut. Nabi SAW pakai nggak minyak rambut? Beliau pakai minyak rambut, pakai rapi SAW. Nah, disebutkan Pak Masya Allah, sebaliknya kalau seandainya suami itu berpenampilan rapi, istri akan senang banget. Dan ini sebagaimana diceritakan oleh Yahya ibn Abdurrahman al-Hanzali. Yahya ibn Abdurrahman al-Hanzali pernah mengatakan, ataitu Muhammad ibn al-Hanafiyah. Aku pernah mendatangi Muhammad ibn al-Hanafiyah. Fa kharaja ilayya fi milhafatin hamra. Maka beliau keluar kondisinya pakai jubah warna merah. Jubah warna merah ketika itu termasuk jubah yang terpandang. Nabi pernah pakai hullatun hamra, jubah warna merah pernah, tapi yang bukan polos merah, ada coraknya. Jadi nggak semua warna apa? Merah. Karena nggak boleh kalau semua pakaian warna apa? Merahnya. Jadi pakai Muhammad ibn al-Hanafiyah pakai jubah warna merah. Wa lihyatuhu taqturu ghaliyatan, dan ternyata jenggotnya itu masih meneteskan parfum minyak wangi yang mahal. Masya Allah Pak, nggak ada yang minyak wangi mahal, nggak apa-apa pakai minyak wangi murah. Antum tahu misik? Miskul Ghazal itu mahal Pak, misik itu mahal. 3 milinya tuh bisa sampai 19 juta misik. Antum nggak bisa beli misik itu Pak, nggak apa-apa, beli misik di masjid itu loh. Yang di masjid-masjid itu yang cuman 10.000. Itu misik KW 10 itu. Misik KW yang buatan kimia, bukan asli itu bukan asli Pak, itu kimia sudah apa? Kimia, apa imitasi, buatan orang, bukan asli. Kalau miskul Ghazal yang diambil dari apa? Dari kijang, itu mahal Pak, antum cari di Timur Tengah. Sama juga ambar. Ambar ini muntahan apa? Paus. Ambar ini mahal. Ambar mahal. Nah, kalau antum nggak bisa beli ambar, pakai apa? Yang murahannya saja. Ternyata Muhammad ibn al-Hanafiyah itu pakai minyak wangi yang mahal, ghaliyatan yang mahal. Netes, sampai netes Pak. Berarti makainya banyak atau sedikit? Banyak. Makanya kata Umar bin Khattab, nggak ada kata berlebihan dalam parfum. Karena parfum ini ibadah atau nggak ibadah? Ibadah. Kalau bisa kita punya harta, nggak apa-apa mahal Pak. Makanya di Timur Tengah atau beli parfum mahal nggak? Mahal. Apakah boleh kalau atau punya duit banyak? Nggak apa-apa Pak, habiskan untuk parfum. Ini Muhammad ibn al-Hanafiyah. Faqultu ma hadha? Ini apa wahai Muhammad ibn al-Hanafiyah? Ini apa, tetesan apa ini? Qala inna hadhihi alqatha alayya imraati. Ini tetesan minyak wangi yang nempelkan siapa? Istri saya. Masyaallah. Yang nempelkan siapa? Istri Muhammad ibn al-Hanafiyah. Wa innahunna yastahina minna ma nastahi minhunna.
Istri itu suka kita wangi sebagaimana kita suka istri kalau apa? Wangi. Makanya Pak, kebalikannya, kalau istri kita masih ucum, masih bau asem gitu loh ya, yang makaikan parfum siapa? Suami. Istri lagi masak nih, bau bawang. Bawang nih nempel loh baunya. Iwa, wallah sahibah, antum, ana pernah sholat, ana nggak rasis loh ya, ana cerita apa adanya. Jadi gini, ana sholat, samping ana orang India, sholat samping ana bau bawang, karena orang India hobi makan apa? Bawang. Nggak haram Pak makan bawang, cuman hadis Nabi, kalau makan bawang itu jangan dekat-dekat waktu sholat. Kata Nabi, man akala thawma awil basala fala yaqrabanna masjidana. Kalau kalian makan bawang, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, jangan masuk ke masjid kami, jangan. Malaikat terganggu, manusia terganggu. Nah jadi kalau istri semisal masak bawang tuh kan nempelnya nyegrak gitu kan, baunya nyegrak, bawangnya itu betul-betul apa ya, baunya betul-betul nyengat. Apalagi campur belacan tuh terasi, campur belacan, campur apa lagi? Cuka pula lagi. Cuka ini asem kan? Asem. Antum yang ambil minyak wangi, antum apa? Semprotkan. Naam sahih. Dan di rumah ana memang ada khusus minyak wangi untuk istri. Istri masak. Tapi ketika ke istri masak, ana pun senang untuk nyium istri. Enggak ada masalah. Karena apa? Wangi. Antum tempelkan Pak di leher nih, Pak, di leher. Ada beberapa titik memang yang bagus loh ya. Secara duniawinya, titik-titik yang hangat. Ini hangat nih, Pak. Antum tempelkan ke sini, hangat dia. Antum tempelkan. Terus di mana? Di leher. Terus di apa? Di lipatan kaki ini. Itu juga sama. Itu bagus, Pak. Kalau bisa antum tempelkan ke istri di sini, di kulit, di sini, lewat wangi dia. Naam sahih. Jadi kata Muhammad ibn Hanafiyah, ini yang nempelkan nih, ini memang mahal, kata Abdurrahman Al-Hanzali. Kata Ibn Abdurrahman Al-Hanzali, ini memang minyak wangi mahal karena langsung kecium, Pak, langsung kecium. Ternyata yang nempelkan siapa? Istrinya. Itu jadi usahakan pakai apa? Minyak wangi. Nah, wallahu alam bissawab. Dan Pak, di rumah itu, masya Allah, jazakallah khair. Pak, di rumah itu, di depan istri, nggak usah kayak bos, jaga apa image, nggak usah Pak. Kalau bisa antum kayak anak-anak, antum tahu Pak, terjadi loh ya. Makanya Bu, banyak nggak suami-suami kita, antum lah perhatikan Pak, antum di rumah Pak, berubah nggak kayak anak-anak kadang-kadang? Berubah loh Pak, kadang-kadang, dan itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah Pak. Dan ini dinukilkan oleh para ulama dari Umar bin Khattab. Jadi jangan jaga image, tapi tetap jaga wibawa. Ya kayak macam kondisi apa? Qasabi, kata Umar bin Khattab. Disebutkan, yu'jibunir rajul. Aku merasa takjub, aku suka dengan seseorang laki-laki. Gimana sifatnya? An yakuna fi ahlihi qasabi. Kalau di depan istrinya kayak anak dia, kayak anak-anak. Maksudnya bercanda, bergurau. Antum sama karyawan nggak bisa canda Pak, kadang-kadang nggak bisa bergurau, nggak bisa. Tapi kalau sama istri kasobi, jangan dianggap kayak bos, jangan dianggap kayak orang sendiri, nggak anggap kasabi, kayak apa? Kayak anak-anak. Fa idza bughiya minhu wujida rajulan. Tapi kapan keluar dari rumahnya, dia dicari oleh orang, kana rajulan, dia baru laki-laki gentleman, singa. Jadi di luar singa, di dalam rumah apa? Meong. Di luar tapi ngaung dia. Di dalam apa? Ngeong. Nah masalahnya ini, sebagian istri ini suka marah-marah depan apa? Suaminya. Suaminya langsung rubah sikap nih Pak, langsung diam. Istri sendiri yang rindu. Kenapa abang kok diem-diem aja? Yang awalnya ceria jadi apa? Nggak ceria. Kenapa mas kok nggak kayak biasanya? Makanya kalau rindu kayak anak-anak, jangan diributin. Istri ini kadang-kadang suka ngeributin. Jadi penampilan dijaga, tapi wibawa tetap ada. Tapi kalau keluar seandainya dari suami hal-hal yang kayak macam kayak anak-anak, semisal suka bergurau, suka canda, biasa itu kalau laki-laki udah senang sama perempuannya,
sama istrinya pasti suka apa? Bercanda. Suka bercanda, suka haha hihi, suka cerita A, cerita B dan sebagainya. Karena dia memang posisinya memang nggak sampai jaga image gitu loh, nggak sampai jaga apa? Image. Jadi nggak usah lah Pak, nasihatin istri pun nasihatin biasa aja. Dek, nggak usah sampai serius sekali. Dek, duduk di sini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nggak usah. Oh, udah kayak kita bergurau aja nasihatin istri. Dia nggak boleh lo gitu, nggak boleh lo. Ada hadis Nabi. Kan enak kan Mbak, kayak kesobi, kayak macam anak muda kita nih, bukan kayak orang bos gitu. Antum lihatlah Pak, jenderal-jenderal itu, tanyakan istri mereka, gimana mereka di rumah. Insya Allah, ya tadi kayak anak muda lagi, suka bergurau, bukan seperti orang bos dengan apa? Karyawannya. Na'amullahu a'lam bissawab. Taib. Sekarang aspek-aspek ringkas yang bisa jaga penampilan. 1. Perhatikan mulut sama gigi. Mulut sama apa? Gigi. Nabi kalau siwakan, antum tahu Pak, Masya Allah, disebutkan kana Rasulullah SAW yasaku hatta yakula Nabi kalau siwakan itu sampai siwaknya itu disodok ke pangkal lidah, sampai Nabi kata, sampai keluar di suara di mulut Nabi berarti kayak macam apa? Kecolok. Serius Pak, pangkal lidah itu dibersihkan, Masya Allah, betul-betul bersih, dijaga. Jadi coba dilihat di giginya Pak, kita makan gorengan, makan cabai, masih nyisa di sini cabai, malu nggak kita? Malu. Memang mulut ini ngaruh loh Pak. Oke, kalau bisa antum perhatikan kayak gitu. Mau ini siwakan dulu, jumpa dengan istri siwakan dulu. Makanya kalau bisa sering-sering bersiwak, mulut ini bersihkan. Sekarang nih Pak, sekarang pembersih mulut udah banyak loh. Bahkan pembersih lidah pun ada, sikat gigi pun ada, pembersih sela-sela gigi yang pakai benang itu, tahu antum? Itu juga ada. Bahkan obat kumur-kumur yang kayak betadin itu Pak, itu juga ada sekarang. Bukan cuman betadin tuh bersih banget loh Pak kalau bisa. Kalau Anda nggak tahu ya, Anda merasa nyaman Pak kalau pakai apa? Yang betadin tuh Pak, memang agak bau dia, cuman bersih. Yang betul-betul apa? Bersih. Jadi awet nggak bau mulut kita. Itu usahakan kayak gitu. Nah, wallahu alam bissawab. Taib. Kemudian menghilangkan bau badan. Caranya gimana? Ya mandi. Dan ternyata Pak, Anda baru lewat nih di Instagram, tanda orang stres yang paling besar malas mandi. Kalau mak-mak udah malas mandi, kali udah stres itu. Makanya orang gila mandi nggak dia? Nggak mandi. Makanya Bu, jangan sampai gila kita nih. Jaga kebersihan. Itu ternyata survei pembuktian mengatakan bahwasanya orang kapan udah malas mandi berarti ada yang dia pikirkan. Tapi bukan sampai sakit jiwa, enggak. Tapi berat pikiran dia. Ada yang dia pikirkan. Capek, penat gitu. Tapi kalau orang hobi mandi, bersih. Makanya apa? Hilangkan bau badan. Badan ini dibersihkan dengan cara apa? Mandi. Dan ternyata Pak, yang wajibnya itu sekali dalam apa? 1 minggu. Sekali seminggu ini Pak, itu berlaku di Timur Tengah. Mereka itu negaranya kering. Antum kalau berangkat umroh Pak, nggak keringatan antum? Antum udah berangkat umroh belum? Antum berangkat ke sana Pak, apalagi di Madinah nih kering. Musim panas pun Pak, antum nggak keringatan. Apa? Kering di sana. Antum nggak keringatan. Makanya mandinya seminggu sekali, itu yang wajibnya. Apa hadis Nabi kita sallam? Haqqullah, haqqun lillah. Hak Allah ala kulli muslim, yang wajib ditunaikan setiap muslim. Apa itu? An yaghtasila fi kulli sab'ati ayyamin yauma. Untuk dia mandi setiap hari, untuk dia mandi setiap pekan sehari. Jadi dia tuh harus mandi sekali dalam satu apa? Pekan. Kapan mandinya? Hari Jumat. Itu tapi kalau di luar nggak bau loh Pak. Makanya kalau antum umroh, saran ana nggak usah bawa banyak baju, nggak usah. Kenapa? Antum nggak dapat tempat nanti untuk oleh-oleh. Ana serius lo ngomong gini. Ana serius Pak. Kalau antum berangkat umroh nanti, perhatikanlah. Antum nggak usah bawa banyak baju, nggak usah tiap hari ganti baju, nggak usah. Percaya sama ana.
Paling antum bawa celana dalam aja. Celana dalam antum bawa lah yang banyak. Tapi kalau jubah, kaos, nggak usah banyak-banyak. Percayalah sama anak, Pak. Karena ada batas maksimal bagasi pesawat. Nggak bisa banyak dia. Makanya saran anak ini kita keluar tema sedikit. Antum baju tuh nggak usah banyak-banyak. Karena di sana itu cuacanya apa? Kering. Di kita apa? Di sini aja keringatan kok gitu. Kalau udah keringatan nih, ngumpul di pakaian, kumpul bakteri, bau nggak? Bau. Nah saran ana, Pak, nggak usah pakai kimia. Ini saran ana lo ya. Ana hobi aja berbagi. Antum nggak usah pakai deodoran apa? Yang merek-merek itu. Deodoran kan? Deodoran tuh malah buat antum keringatan. Bau dia tetap bau. Terus apa? Cari yang alami. Antum pakai tawas. Ini saran anak, percaya. Anak nggak promosi, anak nggak sebut merek. Antum pakai tawas. Tawas tuh Pak alami. Terus apa? Dia itu sifatnya itu membunuh bakteri. Jadi yang buat bau nih Pak bukan keringatnya, tapi apa? Bakterinya. Kapan keringat udah mulai muncul keluar, makanya saran anak, kalaupun pakai deodoran, bukan deodoran tok gitu loh. Deodoran sama antiperspiran itu ada kan? Ada sekarang antum dicari di market-market tuh banyak. Cuman biasanya agak mahal. Kalau mau murah pakai apa? Tawas. Tapi Pak tawas ini biasanya pakai batu. Nah sekarang ini udah ada namanya air tawas. Ini saran anak lo ya. Karena keluarga kami semua pakai apa? Tawas itu nggak bau loh Pak, nggak bau. Dia nggak bau. Belinya di mana? Nggak promosi gitu. Nggak promosi. Nah, antum cari banyak kok, banyak di mana-mana juga ada. Antum cari pakai tawas. Saran anak coba Pak ya. Kalau antum dapat, antum merasakan bagus tawas di, antum sampaikan ke kawan-kawan antum yang lain. Biar tidak ada kaum muslimin yang citranya bau. Gemuk dia, nggak apa-apa. Ana ada salah satu ikhwah gemuk badannya, agak bau, Pak. Ana bilang, anak inilah kalau bisa Pak, ada kawan kita yang tubuhnya bau, jangan digibain di belakang. Ngomong tuh depan orangnya langsung. Ini enggak, fulan bau ya, antumlah nasihati. Jadi ajang gibah ini. Terus gimana? Ngomong langsung, afwan akhi. Saran antum pakai tawas deh. Bukannya apa-apa. Antum yang tersinggung. Ini untuk kebaikan anak, kebaikan antum. Ini kebaikan kita bersama. Soalnya kalau pakai tawas, insya Allah zen, nggak bau. Betul Pak, hilang baunya. Yang awalnya mungkin dia pakai deodoran, mungkin dia pakai apa? Deodoran dulu ya. Nah seketika pakai tawas Pak, nggak bau, nggak bau. Nah jadi gini Pak, bau itu nggak bisa ditimpa pakai minyak wangi, nggak bisa. Malah apek dia, bau apa? Bau nggak sedap. Caranya gimana? Hilangkan dulu baunya, baru pakai minyak apa? Wangi dia. Dan ternyata cara itu mandi. Jadi setiap mandi itu pakai tawas, pakai minyak wangi, pakai tawas, pakai minyak wangi. Itu usahakan kayak gitu Pak. Ini saran anak laki-laki ke laki-laki. Anak bocorkan aja udah langsung. Biar antum tuh kapan lewat, wangi fulan, antum pede pakai minyak wangi. Karena dari awal memang tubuh kita nggak bau. Nah kemudian biar nggak bau juga, Pak, usahakan tiap Jumat itu bulu ketiak itu diapain? Dicukur, dicabut tiap pekan Mbak. Yang buat bau itu bulu ketiak itu yang buat apa? Yang buat bau. Jadi ala kulli hal bersih kita di hadapan apa? Istri, dan di hadapan kaum muslimin kita juga apa? Bersih. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya, masya Allah, pakai itu harus bersih. Nabi pernah melewati seorang pakainya tuh kucel kotor. Nabi nggak suka sallallahu alaihi wasallam. Nabi nggak suka Pak. Jadi ketika Nabi jalan, tiba-tiba ada lewat orang masih muda, pakainya apa? Kotor. Nabi langsung ngomong, "Ama kana yajidu hadza yaghsilu bi thawbahu?" Dia ini ada nggak sih alat bahan untuk nyuci pakaiannya? Kenapa dia nggak cuci? Karena kotor Pak. Makanya kalau seandainya seorang muslim, coba antum lihat masyayikh, lihat syekh-syekh itu Pak, bajunya warna apa? Putih. Biasanya yang paling rentan kotor warna apa? Putih. Walaupun mereka pakai putih tapi bersih. Syekh itu gitu Pak, wangi, bersih, rapi.
Bahkan antum tahu ghutrah ini sorban mereka itu sampai presisi loh Pak, lipatannya itu betul-betul lipat rapi betul. Bahkan mereka tuh ada serika khusus untuk itu. Jadi rapi sampai ini Pak, ujung apa pakaian itu Pak. Mereka tuh kayak macam apa? Betul-betul licin gitu. Kenapa? Rapi. Nabi nggak suka amakana yajidu hadza ma yaghsil bihi thawbahu. Dia ada nggak sih bahan untuk nyuci pakaiannya? Taib, itu yang perlu disampaikan. Nah, sama juga Pak, kalau mau rapi juga ini haknya istri. Jenggot itu usahakan rapi Pak. Jenggot ini disisir, jangan sampai ngembang. Tapi apa? Disisir, dirapikan, disisir. Makanya usahakan Pak sering-sering antum kayak gini. Sering-sering. Salah-salahkan aja, sering-sering. Salah-salahkan. Karena kadang-kadang Pak, kita lagi makan, mungkin ada yang nempel nasi di sini, nggak tahu. Selah-selain, oh ada nasi. Antum salah-salahkan, antum bersihkan kayak gitu. Ada yang kotor, disisir, dirapikan. Rambut juga sama. Apa hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sya'run falyukrimhu." Orang yang punya rambut, muliakan rambutnya. Rambut Nabi panjang Pak, tapi bukan panjang yang sampai ngembang gitu, enggak. Nabi rambutnya panjang tapi apa? Rapi sallallahu alaihi wasallam, rapi Pak. Nah, rambut Nabi itu rapi. Jadi ganteng tuh kerasa ganteng. Kemudian apa? Disebutkan oleh para ulama, jangan sering-sering makan makanan yang memiliki bau yang enggak sedap. Jengkol sesekali boleh. Tapi kalau tiap hari makan jengkol jangan. Pete. Anda nggak tahu Pak ya, jengkol tuh katanya yang lebih bau ketika kencing ya katanya. Anda soalnya nggak pernah makan jengkol Pak. Dari dulu Anda pernah makan jengkol langsung nggak masuk di Anda gitu. Maksudnya, padahal umi Anda makan, abi Anda makan, saudara-saudara Anda makan. Tapi agak asing dia waktu itu. Jadi sampai besar pun Anda jarang makan jengkol. Nah katanya kalau makan jengkol tuh yang bau itu yang paling bau bukan keringatnya katanya, tapi apa? Kencingnya katanya. Nah itu dijaga Pak. Boleh halal nggak haram nggak haram. Tapi kalau berlebihan, apalagi mau ke masjid, jangan makan jengkol. Nggak usah jauh-jauh deh gini. Durian, antum tahu durian? Semua pada hantu durian. Tapi sesuka-sukanya orang makan durian, sendawa, kapan orang sendawa durian, dia pasti nggak seneng. Makanya jangan makan durian dekat-dekat waktu apa? Sholat. Jangan Pak, jangan sampai kita seperti itu. Wallahu alam bisawab. Taib, istri, untuk istri tambahan nih Bu, perhatikan Bu. Istri usahakan pakai celak. Pakai celak ini juga Bu, perhatikan. Pakai celak itu, antum tahu ismit? Antum tahu ismit kan? Ismit itu di dalamnya itu ada namanya mil. Mil itu tongkat celak kecil, tahu kan? Nah, makainya itu Pak dalam kelopak mata. Nih, antum buka kelopak mata. Afwan Pak ya, antum ambil kelopak mata antum letakkan di sini milnya, antum pejam, cabut. Jadi yang hitam itu di mana? Di dalamnya. Bukan di luar kelopak mata, di sini hitam. Pakai celak mata itu di dalam sini. Sekali aja antum masukkan nih mil ke dalam kohol, ke dalam ismit itu, antum pakai gini. Sap, udah. Jadi dibuka mata antum, pejamkan. Laki-laki juga bisa, sebelum tidur juga pakai. Bagus itu Pak matanya. Fa innahu yujlil basar. Nah, wanita Pak, antum pasti seneng Pak lihat istri itu matanya hitam, pekat gitu kan, yang dalamnya itu. Ana yakin insyaallah antum seneng. Betul nggak Pak? Karena selera masing-masing kan. Tapi kalau anak seneng Mbak lihat istri kalau apa? Kalau pakai apa? Celak. Boleh, silahkan. Kenapa? Ternyata hadis Nabi kita Muhammad SAW, yajlul basar wa yumbitu sya'ar. Yang namanya celak itu bisa menjernihkan mata. Yang kedua, ini dia, bisa membuat bulu mata itu subur. Antum tahu Pak, kalau mata istri kita tuh lentik, masya Allah Pak. Antum sering nggak beradu hidung sama istri? Beradu hidung itu sering nggak? Nah kebetulan istri anak pesek. Iya kebetulan istri anak pesek. Jadi anak hobi aja kayak ini. Itu Pak, tapi matanya lentik. Matanya apa? Nah lentikan itu Pak, itu bisa pakai dari apa? Ismit. Ismit, antum tahu ismit? Celak tadi.
Jadi celak itu ada jenisnya, namanya jenis ismit. Antum cari tempat-tempat herbal banyak kok. Tempat-tempat apa? Herbal. Oh, di toko hijau juga ada. Toko oranye juga ada. Antum pakai itu, Pak, nanti lentik dia. Anak antum perempuan pakaikan itu, Pak, ismit. Nanti apa? Lentik dia. Beda loh, Pak, antara bulu mata yang enggak lentik sama yang apa? Yang lentik itu beda. Nah, wallahu alam bisawab. Kemudian yang berikutnya, istri itu pakailah pacar. Di mana? Kuku. Di zaman Nabi yang membedakan kuku laki-laki sama kuku wanita itu apa? Pacar, inai. Nah, ibu-ibu tolong Bu pakai inai. Pakai apa? Pacar di kukunya. Ini terjadi di hadis Nabi SAW, disebutkan auma'at imra'atun min wara'i sitrin. Ada seorang wanita itu memberikan sebuah surat, sebuah kitab, sebuah surat kepada Nabi kita Muhammad SAW dari balik tirai. Dikasih surat ini, Pak, kertas untuk apa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kaget. Apa kata Nabi SAW? Ayadu rajulin aw imra'ah. Ini tangan laki atau tangan perempuan ini? Apa kata dia? Bal imra'ah. Ini tangan wanita. Apa kata Nabi SAW? Lau kunti imra'atan la ghayyarti azfaraki bil hinna. Kalau memang engkau tangan perempuan, engkau akan harusnya engkau rubah kuku-kuku ini pakai apa? Inai. Pakai inai, Pak, pakai inai. Istri kita di rumah juga sama, Pak, pakai inai. Antum usahakan pakai inai. Pakai inai. Sampaikan di rumah, "Dek, pakai inai, Dek." Pakai inai. Karena ini hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini hadis riwayat Abu Daud dan hadis yang hasan. Kalau engkau wanita, kata Nabi, rubahlah kukunya. Jangan dibiarkan kayak sama antara kuku laki-laki sama kuku apa? Perempuan. Makanya laki-laki jangan pakai inai. Antum mau nikah pakai inai, hilang lanang antum. Hilang jantan. Akan ada kan laki-laki mau nikah pakai apa? Inai. Enggak boleh, Pak. Oh, enggak. Terus gimana hadisnya Abdurrahman ibn Auf yang tangannya ada kuning-kuningan? Abdurrahman bin Auf enggak pakai inai di kukunya. Abdurrahman bin Auf pakai kan untuk istrinya. Kuningnya nempel di mana? Di tangannya Abdurrahman bin Auf, bukan di kuku, di tangan. Makanya laki-laki enggak boleh pakai apa? Inai. Yang pakai inai itu perempuan. Udahlah kukunya dihiasi pakai inai, tangan, telapak tangan juga masya Allah. Antum tahu kan gambar-gambar bunga? Waduh. Pakai kan, Pak? Oh, nggak bisa gambarnya. Ada yang bisa gambar itu, Pak. Ada yang bisa gambar itu. Tapi kalau udah pakai gambaran itu, istri antum harus pakai sarung tangan. Nggak boleh keluar beli sayur, orang terfitnah, Pak. Ada apa? Ada gambar bunganya indah banget. Nggak, ini khusus untuk siapa? Suami. Pakai sarung tangan. Namullahu alam bisawab. Nah, untuk tambahan juga suami, jaga kebugaran tubuh. Badan tuh jangan one pack. Kata Ummu Hani mengatakan, ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, perutnya itu kal qaratis ba'duha ala ba'd, seperti kertas yang ditumpuk. Baik, Pak, kertas ini ditumpuk, apa yang terjadi? Six pack kan? Itu badan Nabi. Coba antum buka sekarang. One pack. Iya kan? Oh enggak Ustaz, Anda enggak one pack, tapi cungkring. Cungkring enggak ada six pack. Ya, kebugaran tubuh dijaga. Olahraga. Makanya Nabi umur 50 tahun, Pak. Jihad Nabi. Naik kuda, megang pedang, megang tombak, megang anak panah, umur 50 tahun. Perang pertama, perang Badr, Nabi udah umur 50 tahun, Mbak. Coba kita masih 40 tahun naik kuda encok. Nabi 50 tahun, Mbak, nggak ada istilah encok. Fisik Nabi bugar, tubuh Nabi kuat. Perang pertama itu 50 tahun Nabi SAW. Nabi diutus jadi Nabi umur 40 tahun. Di Mekah dakwahnya berapa tahun? 13 tahun. Berarti totalnya berapa? 53 tahun. Setelahnya ketika Nabi udah hijrah, baru perang pertama, perang apa namanya? Badr. Naik kuda, fisik tuh bugar gitu loh. Makanya usahakan olahraga.
olahraga, jaga otot. Itu penting loh, Pak, otot untuk dijaga. Enggak usah sampai harus serius sekali, tapi minimal tuh harus ada gerak. Makanya anak tuh pernah kondisi, ya Allahu Akbar, memang bahaya juga kebanyakan safdah ini. Safari dakwah. Sekali safari dakwah makan. Safdah kedua makan. Kalau safdahnya 4 kali makan. Apa tak gemuk Ustaz? Dan kapan Ustaz safari dakwah nggak gerak, nggak jalan, duduk tok. Sampai terakhir awal bulan lalu itu sampai berat anak 81. Ya Allah, 81 mana? Akhirnya anak tekad sama istri, Dek, mulai hari ini abang harus olahraga, harus gerak, harus diet. Sekarang Pak beratnya itu 72. Jadi awal bulan lalu itu 81, cuman sebulan, walillahil hamdu wal minnah, itu sekarang 72 sekarang. Terakhir anak sebelum berangkat ke sini itu 72. Tapi nanti tengoklah, anak pulang lagi ke Prabu Muli nanti, nimbang badan insya Allah naik lagi. Makanya kadang-kadang ketika safar dakwah ini kalau udah nengok disuguhkan makanan berat anak. Makanya kadang-kadang kalau disuguhkan makanan, anak akan mengambil nasi itu nggak banyak. Anak lebih senang ngambil prasmanan dibandingkan apa? Nasi kotak. Kalau nasi kotak nasi udah ada, nggak mungkin kita nggak ngabiskan. Nggak mungkin kita nggak ngabiskan. Tapi kalau Ustaz, fadhol Ustaz ngambil makan, ya udah ngambil sedikit aja. Ngambil nasi itu sedikit. Dan ternyata, Pak, nasi itu nggak usah banyak-banyak. Dulu kita ini orang-orang tua kita tuh nggak ngerti, pokoknya harus makan tuh pakai nasi. Apa kata orang itu? Ora sego ra wareg, gimana? Ya kan? Ora sego ra wareg gitu kalau nggak salah. Kalau nggak nasi maka apa? Nggak kenyang. Harus ada nasi. Enggak loh, Pak, itu sugesti aja. Sugesti, makan sedikit aja nasi, itu nggak usah banyak. Nah dulu ini istilah orang segorawar, nggak makan nasi nggak kenyang, terjadi sama santri. Santri tuh Pak lauknya nggak banyak. Ayam dulu kami mondok, Pak, segini sejempol ayam, nasinya segunung. Yang hebatnya, Pak, masya Allah, nasinya habis, ayam masih ada. Itu santri, Pak, itu berlebihan, ujung-ujungnya gemuk. Itu ujungnya apa? Gemuk. Santri ini bisa kurus karena padat jadwal. Coba nggak padat, santri itu padat jadwal, Pak. Sore dia kegiatan olahraga, pagi dia kegiatan belajar, nanti siang dia itu kegiatan untuk nyuci, jemur, ya kan? Dia kan kegiatan tuh banyak, makanya dia kurus. Tapi kalau seandainya porsinya sama kita dengan mereka dulu dengan kita santri, tapi ternyata nggak nyuci sendiri, sekarang udah mesin kan gitu kan, nggak jemur, sekarang udah orang jemurin, ya gemuk lah, gemuk. Makanya usahakan laki-laki itu harus dijaga kondisi kebugaran apa? Tubuhnya. Olahraga lah, Pak, nggak usah harus nge-gym nih ngeri-ngeri sedap juga, Pak. Banyak fitnah wanita, udah gitu, Pak, fitnah laki-laki juga ada di situ. Boy, Pak, masih enak kalau fitnah wanita kan? Udahlah fitnah wanita, fitnah apa? Laki-laki. Gym itu, Pak, antum kira otot gede itu, lekong itu. Bahaya loh, Pak, bahaya. Kalau bisa nggak usah lah nge-gym, Pak, nggak usah. Antum beli barbel di rumah sudah. Kalaupun mau nge-gym, cari nge-gym yang mereka ini udah yang punya tuh sunnah. Jadi kumpulan orang-orang kita aja, nggak ada musiknya, nggak ada perempuannya. Jadi memang betul-betul olahraga, Pak. Kalau ngeri, Pak. Anda tuh pernah dulu nge-gym mana itu waktu itu ikut, masih anak waktu itu masih di Riau, Anda nge-gym. Ngeri loh, Pak. Om. Cuman gaya bicaranya agak bahaya ini. Antum tahu kan agak belok gitu. Beda loh, Pak, agak gemulai. Nah kalau udah kayak gitu, Pak, nggak usah perpanjang lagi, udahlah biar nggak usah masuk lagi, udah cari ke gym yang lain yang betul-betul apa yang punya sunnah kita. Na'amullahu alam bisawab. Kemudian nih perhatikan nih, Pak, bersuci setiap kali mau berhubungan apa? Intim. Itu usahakan. Kita berhubungan intim dengan istri kita yang pertama, mau berhubungan intim lagi dengan istri yang kedua, yang kedua itu harus apa? Bersuci. Berarti memang sebelum berhubungan badan harus apa? Bersuci, biar bersih. Jadi istri itu bisa melampiaskan syahwatnya, suami juga bisa melampiaskan apa? Syahwatnya.
Ini sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ata ahadukum ahlahu tsumma arada ay ya'uda falyatawadda." Kalau kalian berhubungan badan mau ngulangin saja, itu usahakan wudu lah, bersihkan dulu. Wudu dahulu. Na'am, wallahu alam bissawab. Sampai jam berapa kita? Jam 11. Tapi ini masih ada sedikit nih. Apa hasil? Oh, udah masuk Pak ya, aywa. Oh iya, ini udah masuk nih pertanyaan. Sebentar Pak ya. Banyak nih pertanyaan. Oh, ada 4. Sedikit lagi. Apa hasil dari kita jaga kebersihan? Yang pertama Pak, Masya Allah, muncul cinta kasih sayang. Wa ja'ala bainakum mawaddatan rahmah. Enak loh Pak, istri itu bersih, suami itu bersih. Istri sayang suami, suami sayang siapa? Istri. Iya Pak, betul. Jadi kalau istri mau disayang, cukup bersihkan apa? Tubuh. Yang kedua, suami itu akan mudah ghaddul basar, istri juga akan mudah ghaddul basar. Suami kapan keluar, dia merasa apa yang dia lihat nggak secantik apa yang dalam apa? Rumah. Tapi kalau suami nggak bersyukur, istrinya udah cantik kayak manapun jaga kebersihan, kapan dia nggak bersyukur ya kena juga. Tapi ala kulli hal bisa meminimalisir. Kapan? Oh enggak, anak nggak butuh sama orang-orang luar tuh, anak nggak butuh. Cukup di mana? Di dalam rumah. Jadi ala kulli hal itu bisa membantu apa? Pasangan untuk ghaddul basar. Kenapa? Karena memang tujuan nikah bisa nundukkan apa? Pandangan. Kata Nabi SAW, karena nikah ini fa innahu aghaddu lil basar, karena bisa lebih menundukkan apa? Pandangan. Kalau istrinya betul-betul indah di hadapan suaminya, bersih di hadapan suaminya, dia kan nggak perlu keluar lagi. Nah, wallahu alam bisawab. Dan kemudian bisa jadi ladang pahala apa? Sedekah. Bahkan bisa menjadi senang untuk berhubungan badan. Makanya kalau sampai sepekan nggak berhubungan badan nih, Pak, lucu. Gimana atau mau mendapatkan ibadah? Satu. Yang kedua, ya kemana untuk menyalurkan syahwat? Karena berarti ada permasalahan di situ, Pak. Sedangkan yang namanya bersetubuh itu hukumnya apa? Sunnah. Dan kalau istri minta, suami minta, hukumnya dia apa? Wajib ngasih nafkah. Hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa fi but'i ahadikum shadaqah. Dalam hubungan badan kalian terdapat apa? Sedekah. Na'am, wallahu alam bisawab. Kemudian yang berikutnya lah, ini kita kalau seandainya bersih rapi kita di hadapan istri, di hadapan suami, itu kita telah meladani keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang percepat, kemudian kita itu mendapatkan pahala karena menjalankan apa? Perintah. Kemudian kita bisa membantu menjaga kehormatan iffah pasangan kita. Kemudian ini sebab turunnya keberkahan juga. Betul loh Pak, berkah loh. Rumah bersih itu berkah. Bersih, rapi, nggak ada debu yang kayak apa, sawang-sawang laba-laba, nggak ada. Itu bersih Pak, enak untuk dilihat. Itu insyaallah berkah. Nah, wallahu alam bisawab. Yang terakhir, pentingnya kita jaga komunikasi. Itu ala kulli insyaallah nanti akan Anda sampaikan pada pertemuan berikutnya. Jaga komunikasi dengan banyak memuji. Cantiknya istri abang. Cuman digituin Pak, istri itu kayak terbang dia. Percayalah, dia malu-malu tak jelas. Iya. Tapi dia mau tuh dipuji. Abang bisa aja. Ya bisa lah. Abang kok dilawan kan gitu kan. Iya, abang ini bisa. Dia tuh dia tuh malu-malu tapi mau. Pengen dipuji terus. Jadi alhamdulillah nanti jaga komunikasi akan Anda bahas buku beliau berikutnya pada pertemuan berikutnya. Taib, ini kita tanya jawab dulu karena sudah 1,5 jam kita nih. Salam Ustadz, bagaimana menjaga pandangan kita terhadap non mahram jika di luar, contohnya seperti di keramaian? Na'am, wallahu alam bisawab. Ada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, jika salah seorang kalian melihat di luaran sana yang bisa membangkitkan syahwatnya, falya'ud ila ahlihi, maka dia harus kembali ke mana? Istrinya. Fa innalaha malaha, karena istrinya memiliki apa yang dimiliki oleh wanita di luar. Sama Pak, orang di luar tuh ada anggota tubuh yang menghiasi dirinya, istri kita juga punya. Sama, apa yang istri kita miliki, apa yang orang luar itu miliki, istri kita juga punya. Fa innalaha malaha. Maka kalau seandainya kita bangkit syahwat kita, ghaddul basar, tundukkan pandangan. Kalau nggak bisa juga balik ke rumah istri. Makanya
Kalau seandainya antum di kantor, kawan sebelahnya itu ternyata wanita, tolong jaga pindah tempat. Pindah apa? Tempat. Jangan buka pintu celah syaitan. Antum seorang bos, mau ada sekretaris. Sekretaris itu jangan perempuan. Sekretaris itu apa? Laki-laki. Kalau dia perempuan, sekretarisnya perempuan. Kalau dia laki-laki, sekretarisnya apa? Laki-laki. Bermasalah itu, yakin ana. Iya, kalau sekali masih aman lah, kalau berinteraksi tiap hari. Ada istilah orang yang jelek pun jadi coklat. Yang dia itu biasa-biasa aja, Pak, bisa jadi kayak manis coklat. Iyalah, tiap hari dipandang. Gimana? Makanya caranya pulang ke rumahnya untuk apa? Melampiaskan apa? Syahwatnya. Nah, kalau seandainya ibu-ibu dapatin suaminya tiba-tiba jam 2 siang pulang, loh, bang kok pulang? Jangan ditolak. Biarkan dalam pesan syahwatnya, tapi sampaikan kepada bos. Bos, izin dulu bentar. Kalau nggak boleh, nggak boleh. Tapi kalau boleh silahkan. Biasanya itu ada waktu istirahat. Di kantor tuh ada waktu istirahat biasanya. Ada 1 jam waktu untuk sholat sama waktu untuk istirahat makan. Itu biasa ada loh, biasanya. Ana masih ingat abah ana dulu. Dan jam 12 pulang, jam 1 masuk lagi gitu. Jadi ada 1 jam, silakan. Kalau seandainya ada mendapati syahwat di luar, kita lampiaskan di rumah kita. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, afwan Ustaz, menasihati kawan yang bau mulutnya bagaimana? Karena kalau lagi sholat kecium banget baunya, apalagi kalau lagi ngobrol hadap-hadapan. Kebetulan beliau ada di sini. Ya Allah. Makanya penyakitnya di kita nih, penyakit nggak enakan. Sampaikan lo, sampaikan, Bu, mulut ibu ini tolong pakai mouthwash gitu loh, atau disikat lagi giginya. Sampaikan, ini kan jadi dia tersinggung kan. Di Indonesia tuh gitu, karena gak enakan akhirnya jadi ajang ghibah ya kan. Iya, sampaikan aja. Nah, penyakit kita tuh 1 nggak enakan, 1 basa-basi. Orang Arab ini nggak ada, Pak. Mereka terus terang, as-sarahatu roha. Terus terang tuh menenangkan. Ini basa-basi anak nggak tahu juga. Kayak udah ceritakan sini. Ini ada ikhwan makan, lewat ikhwan yang lain basa-basi. Akhi afwan, ayo makan di sini. Pas datang, iya datang dia. Harusnya kan seneng kan? Ini cuman basa-basi tok mujamalah. Orang Arab tuh nggak kayak gitu. Terus gimana cara nasihatinnya? Sampaikan aja, Bu, mungkin ibu nggak sadar, Bu, tapi ini untuk kebaikan ibu, tolong sebelum masuk masjid sikat apa? Gigi, kecium ibu, tolong jangan tersinggung. Ini untuk kebaikan ibu. Ana yakin orang yang hatinya itu selamat, dia mungkin malu di saat itu. Jadi ngomongnya itu jangan di banyak orang. Nah, jadi jangan diomongin di belakang dia. Nasihatnya nggak nyampe, ngomong aja langsung depan dia. Oh, nah nggak enakan Ustaz. Hilangkan. Oh, nanti dia marah. Itu kan suudzon namanya. Udah lagi, suudzon lagi kan? Ngomong, nanti dia marah. Enggak loh, coba dulu. Pun marah ya nggak apa-apa. Berarti dia tersinggung. Kalau tersinggung berarti insya Allah ada perubahan. Berarti dia sadar kan? Kalau nggak sadar, nggak gimana mau berubah? Sadarkan dia, sampaikan. Nabi itu nggak suka ngomong di belakang. Nabi itu selalu ngomong di depan. Nah, nanti kalau ada bapak-bapak atau ada ibu-ibu yang wanginya nggak sedap baunya, sampaikan aja, Pak, mulutnya kurang wangi, Pak, kurang. Coba di ini, Pak, pakai siwak. Insya Allah aman. Nggak apa-apa sih, Pak. Untuk sekarang ini nggak apa-apa. Tapi ke depannya itu coba perbaikin. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukumnya ketika istri minta tolong kepada suami dengan suara atau nada yang tinggi? Misal, abang, jagain dulu kek ini anaknya. Ini orang Medan nih kayaknya. Abang, jangan dulu kek ini anaknya. Adik lagi masak ini. Apakah hal itu biasa dalam rumah tangga? Nggak biasa. Itu luar biasa. Iya, itu nggak boleh kayak gitu. Ngangkat suara depannya apa?
Suami. Aisyah pernah ngangkat suara depan siapa? Suami. Abu Bakar langsung masuk ke rumah, langsung mau nampar siapa? Aisyah, ditepis oleh Nabi. Wanita itu sifatnya itu kalem. Makanya Bu, usahakan jangan cerewet. Yang mancung itu cukup hidung, bibir tuh jangan mancung. Hidung tuh hidung yang mancung. Nah, ini jangan dibalik. Hidung udahlah pesek, mulut apa? Mancung. Usahakan tipis saja mulut ini. Bibir tuh tipis, mulut tuh tipis, suara tuh halus. Bang, bisa jagain anak kita ini bentar? Adik ada kebutuhan sebentar aja. Ini kan nikmat banget, Pak. Asli, suami nggak akan kemana-mana. Tapi belum apa-apa, Bang. Ini loh anaknya. Gimana ngangkat suara? Kita nih raja. Bu, suami itu raja. Raja itu nggak bisa dibentak. Berontak dia raja itu. Berontak raja itu. Berontak. Makanya usahakan jangan dibentak suami. Ngomong tuh bagus-bagus. Pernah nggak ibu-ibu ngomong kayak gitu ke umat lain? Ini lu anaknya urus. Pernah? Enggak kan? Enggak pernah. Kalau sama ummahat luar yang enggak pernah, apalagi sama suami harusnya. Karena suami kita itu surga kita atau apa? Neraka. Maka harus diperhatikan. Harus diperhatikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unduri aina anti minhu." Lihatlah apa posisi engkau wahai fulana di hadapan suami engkau. Fa innahu jannatuki aw naruki. Karena suami engkau itu surga engkau atau apa? Neraka bagi engkau. Jadi suara itu dikecilkan. Makanya Allah langsung berfirman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan angkat suara kalian di atas suara Nabi kita Muhammad SAW. Aisyah angkat suara, nggak boleh. Memang ummahat nih nggak tahu ya. Kayaknya kalau nggak cerewet nggak afdol. Umar nih pernah marah betul loh Umar. Umar nih lagi lewat rumah Nabi. Nabi lagi ngisi kajian. Ummahat nih ngobrol sendiri, ngangkat suara. Umar nih langsung apa? Minta izin masuk. Pas Umar masuk, Masya Allah, fabtadarnal hijab. Ummahat yang awalnya cerewet, teriak sana teriak sini, langsung masuk hijab semuanya, balik hijab, balik tirai. Kenapa? Takut dari siapa? Umar. Umar langsung nanya, ya Rasulullah, mana wanita-wanita yang angkat suara di hadapan engkau? Mana mereka? Ibtadarnal hijab. Balik hijab tuh mereka semua, takut dari engkau. Apa kata Umar Khattab? Ya Rasulullah, bagaimana mungkin mereka lebih takut kepada saya dan nggak takut kepada engkau? Engkau tuh lebih berhak untuk apa ditakuti? Kenapa sama saya mereka takut? Pak, nggak cukup cerewetnya sampai situ. Masih ngomel. Mama apa tuh? Naam anta aghlaz wa asyad. Iya wahai Umar, engkau lebih bengis dibandingkan Nabi. Tapi ngomongnya balik hijab. Tapi masih apa? Masih cerewet. Langsung Umar nih, Pak. Diam semua. Umar itu, Pak. Langsung diam semua. Akhirnya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi langsung mengatakan, ma salaka Umaru fajjan illa wa salaka syaitanu fajjan min ghairi fajji Umar. Inilah Umar, ditakuti oleh jinnya, ditakuti oleh manusianya. Tidaklah Umar melewati sebuah jalan kecuali syaitan akan mencari jalan yang lain selain jalannya siapa? Umar. Makanya Pak, kalau seandainya istri atau angkat suara, udah selesai. Ngangkat suara, diam dia tuh. Antum gitu nggak Pak? Jangan dibalas lagi, jangan dibalas ngomel. Diam insyaallah. Yakin saya yakin. Wibawa kita ini ada. Diam dia. Tapi kalau antum balas ngomel, balas marah, iyalah cukup. Cukup. Insyaallah istri kita tahu kok, sadar dia. Dia tahu. Nah, wallahu alam bisawab. Ini yang dapat Anda sampaikan, kurang lebih ana maaf. Ini udah jam 11 juga. Insyaallah SWT kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah bulan depan insyaallah. Enggak tahu ada enggak? Iya nanti sama Pak Andin insyaallah bulan depan. Wassalamualaikum Nabi Muhammad, yang benar datang dari Allah Azza wa Jalla, yang salah datang dari anak pribadi syaitan, dan ana berlindung dari kesalahan tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.